Setelah Allah menceritakan wa ashabul yamin, maka di ayat 41 surah Al-Waqiah ayat 41 Allah menceritakan pula betapa ngerinya, yaitu tentang wa ashabus shimal, golongan kiri. Allah memperbandingkan kondisi dua kelompok, yang satu golongan kanan, yang satu golongan kiri. Dan Allah pula ceritakan bagaimana kira-kira nasib dua golongan tadi. Allah perbandingkan pula. Kalau diperbandingkan, berarti kita disuruh memilih, disuruh berfikir. Ma yang ketujuh, aku dua keadaan ma pilih, mana ketujuh dewa, seolah-olah begitu. Dan keduanya pasti terjadi, kedua-duanya pasti terjadi. Akan ada orang yang menikmati surga sebagaimana nikmatnya golongan kanan, dan akan ada pula nanti orang yang menderita semenderita-deritanya sebagaimana golongan kiri. Akan ada pula orangnya. Nah, kita lagi mau yang mana? Tentu kita berharap, meminta kepada Allah agar dimasukkan golongan kanan. Pada golongan kanan sekilas, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, golongan kanan, betapa nikmatnya, betapa bahagianya ma ashabul yamin, betapa nikmatnya golongan kanan. Bagaimana kehidupannya? Fi sidrim makhdud, mereka berada dalam pepohonan sidir yang tidak berduri. Durinya Allah ganti dengan buah, pemandangan kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah. Wa talhim mandud, dan buah pohon, buah pisang yang bersusun-susun. Banyak kenikmatan yang Allah berikan, salah satunya pisang bersusun. Ini bentuk sebuah kenikmatan. Wa dhillim mamdud, indahnya pemandangan itu. Ada buah-buahan, ada taman-taman. Indahnya itu ditambah lagi dengan naungan, tempek bataduh, yang mana tempat berteduh itu yang naungannya luas pula. 100 tahun kuda berlari kencang, belum terkelilingi pohonnya. Nah, kalau ada naungan, ada tempat berteduh, pohon yang rindang, enaknya di situ ada apa? Jangan capek nak bidadari. Ada buah-buahan, pemandangan yang indah, taman-taman, ada pula pohon besar, batangnya gadang, tampek bataduh, rancak loh. Yang ingin wa ada di situ tampek bataduh, ada iya. Di bawah pohon besar tadi, tempat berteduh tadi, ada pula air. Wa ma'im masku. Tidak cukup dengan naungan, dengan tempat berlindung, pohon yang rindang, buahnya lebat, tidak cukup. Ada pula sungai di situ yang berasal dari wa ma'im, itu air yang maskub, tercurah, air mancur lebat. Wak sedang mengalai, sedang bersantai-santai, ada lo air mancur, barasan air tajun, air terjun, bunyi air. Dan itu bukan air putih, air susu, air madu, kemudian arak, batu-batuannya dari mutiara, dinding-dinding sungainya dari emas, rancak. Wa ma'im maskub,
wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan tidak pula terputus buahnya, tidak pula terlarang mengambilnya. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur. Oh, duduknya tidak di batu kareh dah. Tidak tapi air batu nan kareh, tidak, ada tempat duduk Allah siapkan. Tampik batilakan basanda-sanda. Atau kasur-kasur furushim marfu'ah. Kasur-kasur yang marfu'ah. Wak jelaskan kemarin. Kasurnya tabah, labu, lembut. Baraklah kasanang di atas. Ndak lo cukup itu, pakai bidadari lo sabalik. Baraklah keindahnya itu. Sekarang Allah bandingkan juga kehidupan orang penduduk neraka. Lihat ayat 41. Wa ashabus shimal, dan golongan kiri. Ma ashabus shimal, bisa diartikan apakah itu golongan kiri, dan bisa juga diartikan dengan betapa malangnya nasib golongan kiri. Kalau golongan kanan, betapa nikmatnya hidup golongan kanan. Kalau ma ashabus shimal, betapa malangnya nasib golongan kiri. Kalau yamin kanan, shimal kiri. Betapa malangnya, betapa terhinanya, betapa ruginya golongan kiri. Bagaimana kehidupan golongan kiri itu? Fi samumin. Artinya Pak, samum. Samum itu angin. Anginnya panas yang tidak ada mengandung air, namanya samum. Keluar angin pisah jua, dia ada mengandung air, kelembapan, lembab. Samum itu anginnya panas, tidak ada air seketik pun. Artinya anginnya saja membakar. Karena angin itu terbakar. Lalu napinya lebih, karena anginnya saja. Bara jauh beda keadaan kanan kiri. Samum. Samum itu juga ada mengartikan dengan pori-pori. Pori-pori. Karena angin itu tak buka pori kodenya saja. Maknanya apa? Kalau porinya tak buka, berarti kulit kau mengalupeh dia. Itu mengerikan. Dan tidak sekedar itu, kata samum itu juga ada yang mengatakan asal katanya sam, racun. Sudah anginnya sangat panas, terbakar, yang karena yang itu tak kalupeh kulit dia, baracun nih. Artinya samum, anginnya sama sekali tidak ada kesejukan. Tidak ada sajuk seketik Allah jodoh. Karena yang anginnya tabaka, kulit mengalupe, baracun oleh. Dan tidak sekedar itu, kalau orang yang udara panas, angin tuange, udara wange, itu nantakan apa? Ayah, angin nari minum ayah. Anu mencari air dingin. Orang-orang yang panasan minta cari air dingin, ya, air yang sejuk. Allah ya wa hamim. Fi samumin wa hamim. Apa arti hamim? Hamim itu air yang sangat panas. Panas itu bahasa Arabnya apa? Har. Itu panas, har. Iya baca. Dek guru lah itu. Har, panas. Hamim itu apa? Hamim itu panas yang tidak ada ukurannya. Itu hamim.
Matahari bara derajat Celsius, anggaplah 10.000 derajat Celsius, tapi masih bisa dikuah. Air 100 derajat Celsius masih bisa dikuangi air. Basi bara basi ko manggalagaknya 1000 derajat Celsius masih bisa dikuah. Hamim itu jangan dibayangkan ayangnya mereka. Tidak. Airnya panasnya kalau dikuah aja hampir patah hampir tu. Saking panas airnya tu. Berarti angin pada basi bisa. Basi 1000, matahari 10.000. Iko ndak ada ukuran panas air tu dah. Didekatkan saja ke wajah langsung angih wajah. Mandake sur. Galih tu dikadakian ke wajah orang yang minumnya, hangus wajah langsung. Nah, orang yang di dalam udara tadi yang sangat panas, membuka pori-pori, mengelupaskan kulit, dan angin nyoba racun lo. Takana dinyo aya nak minum, haus sangat, kehausan yang sangat. Maka dituangkan pula air yang tidak terukur lagi panasnya. Sehingga apa? Disebutkan dalam hadis Ahmad, seandainya air itu diteteskan di atas kepalanya, atas kepala, diteteskan setetes saja nih, maka air yang setetes tadi akan tembus ke dalam otaknya, dan tembus ke dalam perutnya, dan tembus sehingga keluar ke telapak kaki, keluar dari telapak kaki, dan satitiak saking anginnya. Tak milian tembus ke telapak kaki dari itu. Lalu setelah air itu keluar, kata Nabi, maka tiba-tiba kemudian seluruh daging di tubuhnya lepas dari tulang-tulang, saking angin. Lalu saya tu, ini batuangan air tu kan. Nauzubillah. Semoga Allah hindarkan awak dari itu. Artinya entah angka dibaca, tidak bisa bacanya, lebih ngerinya. Makanya nanti judul apa dibuat di pamfletnya, indahnya surga, dahsyatnya neraka. Besok itu kaca. Ngerinya ngerinya neraka. Ini masalahnya tidak dahsyat, ngeri. Sawana ngeri. Indahnya surga dan ngerinya neraka. Angin tu sawa ada ini tak tahu dah. Angin saja. Anginnya angin, airnya boleh lebih angin. Lalu tentu kalau lah angin sekarang angin, ana dicari orang tempat berteduh. Kalau angin itu cari mana? Kalau angin tadi kangen cari awih. Rupa dapat alu angin. Maka yang dicari apa lain? Tidak ada kedapat kesejukan, cari tempat berteduh yang sejuk. Allah siap kalau tempat berteduhnya. Atau wadhillin, dan naungan. Tapi tidak sama aja penduduk surga. Naungan penduduk surga pohon yang rindang, buahnya lebat. Tapi di sini naungannya min yahmum, dari yahmum. Asal katanya humam. Apa arti humam? Arang. Coba kayu, tinggal arangnya warnanya. Artinya asap yang warnanya lah hitam bantu arang. Tuh. Kedua artinya pakai hitam pekat. Kalau kebakaran tu tidak pakai. Iko hitamnya lah dari bawah sampai katih mai hitam. Dan itu pakai hitamnya, bantu arang hitamnya. Artinya bernapasnya susah. La baridu wala karim. Tidak ada kesejukan,
Tidak pula karim apa artinya? Kejawab lagi. Tidak ada kemuliaan dalam, dan tidak ada perlakuan istimewa. Karena malaikat yang Allah ciptakan di neraka itu tidak setetes pun rasa kasih sayang dati. Itu malaikat Zabaniyah. Allah ciptakan bangih sendatinya, murka. Makin karih pakai orang di neraka tu, makin karih tangihnya, makin senang hatinya. Itu malaikatnya. Awak banalah kabirang awak mencari orang menangis lagi buat ya. Kadang menyesal balik. Paling dia induk. Bangihna kali picik anakku. Ini nyolah menangis sudah tu. Waktu menyesal birangnya anak. Oh, jadi aruklah malaikat menyesal malaikat ini ada. Makin tak pakai, makin karih pakai, makin senang. Tidak ada perlakuan mulia dalam. Tidak ada perlakuan istimewa. Dan tidak ada kesejukan. Sadar tiak saya tidak ada sajuk. Barangah sanangnya tidak ada. Perbandingan yang sangat jauh dengan penduduk Sarugo. Nah, naungan asap. Jadi naungannya asap, tidak batang beringin. Bukan pohon yang rindang. Naungannya tampak bataduhnya asap. Yang mana asap tadi hitam seperti arang, pekat, tebal, pakai. Sehingga kalau asap tu hitam, pakai, cuy dalam tu, barang. Kalau sasak tu asap putih tu. Asap masuk ke asap putih, sasak ngok adanya. Padiah matu ya kan? Iko kalau lah hitam, nah isa orang ngok lah dah. Hitam. Hitam pakai lu hitam ni, bagi kan? Isa orang ngok. Angin lah. Jadi disebutkan dalam surat Hud ya, tapi tidak usah kita buka. Zafiru wa syahiq. Penduduk neraka itu menghirup nafas ataupun mengeluarkan nafas mereka dalam merintih kesakitan. Merintih sakit barangok. Sedangkan bernapas itu adalah pekerjaan paling mudah. Makan tidak bisa sambil lalok, tapi barangok bisa sambil lalok. Sambil lalok saya bisa barangok. Tidak sadar kan barangok aja. Saking mudahnya pekerjaan bernafas. Tapi pekerjaan yang paling mudah sekalipun di dalam neraka itu menyakitkan. Sehingga digambarkan oleh para ulama, yang paling tahu manusia paling sakit di dunia ko adalah sakaratul maut. Itu nan tahu orang. Sakitnya sakaratul maut. Maka ketika penduduk neraka barang menghirup napas di neraka tadi, mayuri angok, maka mereka merasakan merintih sakit melebihi sakitnya sakaratul maut. Itu barangok seru. Alun dilakai, alun dipangan. Mayru angok tu bantu kamati lo manahannya karena seperti sakaratul maut. Sakit barangok. Lah tibo angok tu di dalam menderita lo nyo, ba menderita, mangaluan angok kalau balik sakit lo melebihi sakaratul maut. Memang tak ada labarin, tak ada sajuk, tak ada kemuliaan dalam. Wala karim, tidak ada perlakuan mulia. Asyatu. Tentu ingin tahu. Siatu karajonya di dunia, apa kok sampai cuy itu nah siksaan tu orang tu. Anginnya wangi, airnya wangi, tempat bernaungnya panas, sagar wangi menderita. Anginnya wangi, baracun lo mengelupaskan kulit lo. Airnya alun diminum didakian ke wajah, hangus wajahnya, hancur tubuh dia. Naungannya bernapas tu seperti sakaratul maut lo, melebihi itulah sakit bernapas dalam naungan. Sedangkan naunganku biasa tampik paling sajuk, tapi itulah tampik paling sajuk di neraka. Bentuk mati barangok dalam tudinya, tapi tidak mati-mati. Innahum kanu. Jadi ayat sampai 5.
innahum kanu, sesungguhnya mereka, qabla dzalika, yaitu sebelum itu. Bila maksud sebelum itu? Sebelum disiksa aku di mana? Di dunia. Sesungguhnya mereka sebelum itu ketika di dunia mutrafin. Apa arti mutrafin? Tarafa. Tarafa itu artinya hidup berkelebihan. Bukan berarti berkelebihan harta, bisa jadi. Berkelebihan jabatan, bisa jadi. Tapi berlebih. Anam balabih, kata ulama, berlebihannya mencintai dunia. Walau apakah dia memiliki dunia itu atau tidak. Jangan dianggap hidup bermewah-mewah di situ maksudnya lah hidup bermewah-mewah di Arato, tidak. Mereka berlebih-lebih hidupnya dalam mencintai dunia. Ada yang berkelebihan mencintai dunia karena dia memiliki dunia. Dia punya Arato, ilmu mewah-mewah hidupnya, bisa jadi mutrafin. Awak punya pitih mak, jabatan sedang di awak mah, segala awak punya. Tago hidup juga aja lah. Bila je ke dinikmati dik kau, abak jana awak si duit lah. Masuk dalam ayat. Dik kalau mak dinyosa dulu. Tak mau ikut aturan Allah dan Rasul. Atau yang kedua artinya juga mutrafin. Dia mencintai dunia. Dan dunia tak je dapat-dapat, tapi nan dunia aku tetap je dicintainya. Sudah hidupnya susah, dunia tak ada dapat, sembayang tak lah. Cita-cita dunianya ya tinggi. Cita-cita dunia, pangana dunianya tinggi. Nak iko. Tapi ini citu aja. Nah sembayang tinggal aja. Ini mutrafin. Artinya apa? Orang yang berlebihan dalam mencintai dunia sehingga meninggalkan kehidupannya di akhirat. Lupa jo kehidupan akhirat. Dan tak sekadar itu, wakanu, dan adalah mereka yusirruna. Artinya terus menerus alal hinsil azim, dalam mengerjakan dosa yang besar. Apa dosa yang paling besar itu? Syirik. Dalam kesyirikan. Mereka disebutkan oleh Ibnu Abbas yang dikatakan hinsil azim itu adalah dosa besar berbentuk kesyirikan. Berbentuk kesyirikan. Lah digagih tahu bagaimana tauhid yang benar. Bagaimana tauhid yang lurus. Hanya nambing kuat jadinya. Malah disarai jo. Enggannya meminta ke Allah, bulik-bulik ke Allah tu bentuk ndak percayanya je Allah. Sehingga paralu je dino makhluk kole. Ndak bulik ke Allah permintaan dan keyakinan tadi. Dan mereka terus begitu. Yusirru tu artinya bahasa awaknya basi kukuh. Ndak sawak tu, basi kukuh. Basi kareh. Lah dia tahunya basi kareh je itu. Ada orang awak itu lain. Basi karehnya mempertahankan nan salah tu. Nan ninyo tetap kacu itu kece. Nan nambo pendirian bo ndak ka berubah. Basi karehnya dalam kesesatan, kesyirikan, dosa. Lalu bagaimana? Ndak sekedar itu, wakanu adalah mereka yaqulun berkata. Mereka berkata, "Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun?" Apakah apabila kami telah mati kemudian kami menjadi tanah, wa kunna turaban, kamilah jadi tanah, wa 'idhaman, dan telah jadi tulang belulang, a inna lamab'utsun? Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan? Awa abaunal awwalun, dan bapa kami yang terdahulu juga dibangkitkan. Mereka ragu
Mereka bertanya tu dek ragu. Dan terkadang kata-kata ko terlontar, na'udzubillah, dari mulut-mulut orang yang imannya memang diragukan loh. Ada ninya pun ragu dalam beriman. Akhirnya seperti pernah dulu cerita dalam dakwah, bercerita tapi tidak di masjid, sedang duduk-duduk di kadai. Tu aja orang tu cerita tentang kubur. Ustaz cerita kubur. Bentuklah pulang dari kubur. Lah pernah cuba ustaz mati. Itu kan hampir sama tanya je kan. Kalau dah pulang ustaz dari mati menceliak barang kubur percaya mbok je. Ini kan kata-kata hampir sama je kan. Ya mana tu? Hidup setelah mati tu. Ragunya. Kadang ustaz cerita tentang mati, tentang akhirat, saya tindak je. Ini bahaya Pak. Itu orang akan mendapatkan siksa tu nanti. Siksa yang disabutkan tadi. Jadi kalaulah Allah mengecek, yakin 100%. Suka tak suka, siap menerima. Kalau Allah mengecek, pasti betul. Kalau Allah nak mengecek, menyampaikan, tidak ada ragunya, tidak ada gawanya. Pasti. Barangkali pasti. Pasti terjadi. Tidak ada ragunya. Itu nan yakin. Lalu apa yang dikatakan Allah kepada Nabi? Qul, katakan hai Muhammad, untuk menjawab kecil orang itu. Innal awwalina wal akhirin, sungguhnya orang-orang terdahulu, awalin, wal akhirin, dan orang-orang kemudian, orang yang sampai orang yang terakhir hidup dari sampai hari kiamat, saya nampak yang kemudian hidup itu matinya. Dari orang yang pertama hidup sampai orang yang terakhir hidup. La majmu'una, sungguh benar-benar akan dikumpulkan mereka ila miqati yaumin ma'lum, di waktu yang tertentu pada hari yang sudah dikenal. Apa tu? Mahsyar. Sungguh mereka akan dikumpulkan nanti semuanya di padang mahsyar. Kawa kumpul sadonyo, jin, manusia, binatang sampai malaikat dikumpulan. Bakumpul sadonyo, kalian akan dikumpulan. Awak akan berkumpul sadonyo. Kemudian dipanggil setelah itu. Kalau lah dikumpulan di akhirat tu bah, lah berkumpul di mahsyar Tuhan terjadi. Kemudian dipanggil orang-orang yang mengingkari tadi. Orang yang mengingkari, meragukan hari kiamat tadi, hari berbangkit tadi. Summa innakum, kemudian sungguhnya kalian ayyuhad dallun, wahai orang-orang yang dallun. Apa artinya? Arti sesat. Dikatakan sesat itu apa? Dek jalannya menyimpang. Makanya kau jalan lagi gua. Apa tampuah jauh. Kita jalan lurus sedih. Aku tiba serugo tu. Dek banyak godaan baino makelok. Sasik lah. Dallun. Kemudian kalian wahai orang-orang yang banyak menyimpang dari Allah dan Rasul, yang tak mau hidup menurut Allah dan Rasul, itu namanya dhal. Tak sekadar itu, al-mukadzibun. Apa artinya? Mukadzibun tu lah jelaskan dulu. Dia mengakui kebenaran tapi ditolak. Ambo tahu pakai jilbab tu wajib, cuma nalum padek tilai.
Ambo tahu salat tu wajib, tapi hidayah lun tiba lai. Ambo tahu itu sunnah, ambo tahu itu wajib, tapi itu namanya mukadzibun. Dia tahu benar tapi ditolak. Bukan menolak kebenaran. Ndak doh, itu kafir. Yang mukadzibun tu kalau nak ustaz sampai tu cocok, tahu ah betul nak kaji ustaz tu. Cuma tu punya mukadzibun. Singonya tetap dalam kesesatan tu. Lah ditunjukan jalan lurus nanya menyimpang je. Dipanggil orang-orang ko nanti pada hari kiamat. Ayyuhad-dallunal mukadzibun, wahai kalian orang-orang yang menyimpang jalan dari Allah dan Rasul. Dan mukadzibun bersikeras tetap menolak manam batua. Nanti kalian jo nang kalian paturian. Nang batua kalian tulak jo, kalian dustakan jo. Kemudian ba la akiluna. Itu sambungan azabnya. La akiluna. Sungguh. La di situ artinya sungguh. Sungguh benar-benar akan memakan kalian. Atau min syajaratin, min syajarim, min zaqqum. Dari pohon yang namanya zaqqum. Di sini dikatakan benar-benar akan memenuhi, memakan. Benar-benar akan memakan. Walaupun penduduk neraka itu tahu zakum itu kalau dimakan itu dalam perut, kalau dalam surah Ad-Dukhan, mendidih paru itu diangik. Manggalagak paru bantu minyak manggalagak, hancur paru itu dia nyedek makan. Tapi karena sangat laparnya, lapar yang luar biasa mengerikan laparnya, dimakan aja. Bahkan ada lagi nanti pohon yang buahnya namanya dariak. Dariak itu pohon berduri, buahnya duri. Buah yang berduri tadi dimakannya menyangkut di rakuannya. Di kaluan tak bisa, di luluan tak bisa. Maka teringatlah dia di dunia. Kalau ada nanti sangkut di rakuan, anan bercari air. Bercari air minum. Maka minta minumnya. Maka diminumkanlah sehingga mandakik saya tadi yang hamim tadi. Didakik saya ke wajahnya baru langsung hangus wajah. Buat toyongan, bah minuman kayaknya. Sehingga hancur wajahnya, hancur perutnya, hancur sedih. Kemudian famaliuna minhal butun. Maka mali'u itu artinya penuh. Maka penuh perut mereka dia memakan tadi. Sedangkan pohon tu buahnya pahit, beracun, angin, manggalaga dalam perut dia. Beracun, angin, pahit itu lah, busuk baunya. Tak sekadar pahit, busuk. Bah makan tu busuk-busuk, angin-angin, manggalaga. Lalu kalaulah panuah parut jo makanan tadi, tentunya ingin minum. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Sesudah itu mereka akan meminum air yang sangat panas yang tidak ada ukuran panasnya. Itu hamim. Lalu fasyaribuna minal hamim, fasyaribuna syurbal him. Maka mereka minum seperti syurbal him, unta yang haus, yang sangat haus minum. Ada unta tu
disebut dia dengan haim. Haim itu adalah unta. Kalau unta bahasa Arabnya kan jamal atau ibil. Ada unta disebut dengan haim. Haim itu unta yang penyakit. Penyakitnya adalah awih-kawih saja. Tapi bara pun ialah panuh paruitnya jo ayah nan awihnya tidak hilang. Itu namanya haim. Dan disebut juga panggilannya disebut him. Him, unta yang penyakitnya awih, walaupun sebanyak air diminumnya, bahkanlah panuh paruitnya jo ayah nan awihnya tidak hilang-hilang. Itu namanya unta him. Nah, orang yang dalam neraka lebih kurang dan bahkan lebih dari itu, bara pun yang dimakannya paruitnya tidak kenyang, panuh paruitnya dek makan tidak kenyang, panuh paruitnya dek minum tidak awih, tidak lepih awih, sehingga diminta minum je, minta minum je. Sedangkan minuman tadi minal hamim, dari air panas yang mendidih. Di ujung ayat apa kata Allah? Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Dalam Al-Quran ada kata-kata nuzul, nuzuluhum. Allah katakan hidangan. Nuzul itu dalam bahasa Arab hidangan pembuka. Hidangan pembuka. Kalau doa hidangan pembuka apa? Para buang dah. Itulah makan bana. Hidangan pembuka itu apa? Kacok. Bakacok siapa? Kalau tiba-tiba menggulai mencuba kuah gulai saja. Cicip. Itu barunya, itu azab pembuka pertama tiba di neraka. Hadza nuzuluhum. Ini azab sambutan pertama. Dan akan ada azab yang menunggu lebih berat. Kau mencicipi baru jolong tipu. Kira azab sudah tu lah. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anda menangis-nangis dah. Minta awak jangan sampai masuk neraka. Ajan seberani-berani mengecek isu oleh di akhirat diagai. Oh, tak semudah tu. Encak baca jalih wajah Allah ni. Ambo yang tak taluk dari Allah masuk neraka. Apa mereka mengecek ambo siap masuk neraka asali reda, malah ada reda Allah dalam neraka. Dalam neraka tu azab Allah murka saja. Lihat, aja cuba lah. Itu hidangan pembuka baru. Itu azab cicipan pertama jelong tiba. Istilahnya bermasuk penjara, kau lakak pertama baru. Azab sedahnya tak tahu. Ngerinya yang jalih azab di neraka tu makin hari makin berat, makin hari makin berat, makin hari makin berat. Tak ada azab di neraka tu sama je nan patang, tak ada. Sama se nak ada. Nya tetap setiap hari semakin berat. Dan azab tadi tu kalah ngeri tu. Tu pertama tiba. Maka apa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting wak salah satu nabi doa yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu beliau baca sebelum salam, meminta lah ke Allah jangan sampai lo ngecek-cek lain. Orang beriman kau masuk neraka kali kau masuk surga je sudah. Oh, tak semudah tu. Jangan sampai singgah di neraka itu salah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.